Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Madura, tahun 1920. Tanah yang panas dan kering. Di tengah kegersangan, rakyat hidup tertindas oleh kolonial Belanda dan antek-anteknya. Tapi satu nama mengguncang nyali penjajah, Sakera, si jagoan pembela kaum kecil. Namun cerita ini bukan tentang pahlawan rakyat biasa. Ini tentang dendam, perjanjian darah, dan arwah penasaran yang tak pernah pergi. Sakera ditangkap Belanda setelah menghabisi mandor-mandor kejam di perkebunan tebu. Ia diseret ke alun-alun Bangil, diikat dan ditembak mati di depan umum. Tapi anehnya, saat tubuhnya tumbang, wajahnya tersenyum, seperti masih menyimpan rahasia yang belum selesai. "Belanda boleh bunuh aku, tapi kalian tak akan pernah tidur nyenyak," katanya lirih. Setelah eksekusi, malam itu, rumah residen Belanda tiba-tiba terbakar tanpa sebab. Anaknya hilang secara misterius. Mayatnya ditemukan di sumur belakang, mata melotot, lidah menjulur, dan dada berlubang seolah dicakar sesuatu. Desa tempat eksekusi Sakera perlahan berubah. Tanaman mengering, sumur-sumur mengeluarkan bau darah, dan suara-suara langkah kaki tanpa wujud terdengar tiap malam. Seorang dukun tua bernama Mbok Jamirah berkata, "Sakera bukan mati. Jiwanya bersekutu dengan tanah ini. Dia jadi penunggu. Dendamnya belum padam." Penduduk desa memakamkan jasad Sakera di ujung sawah. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, makam itu terbuka sendiri. Nisan patah, tanahnya berantakan, dan suara seseorang membaca mantra terdengar dari balik pepohonan. Beberapa warga nekat menggali makam itu dan menemukan jasadnya masih utuh, dengan mata yang terbuka menatap tajam. Tahun 1985, seorang pemuda bernama Raga datang dari Surabaya. Ia penulis yang tertarik menulis kisah legenda Madura. Ia menginap di rumah tua dekat makam Sakera. Malam pertama, ia mendengar suara gerobak kayu berjalan sendiri di halaman. Malam kedua, ia melihat bayangan lelaki bersarung merah melintas di depan jendela. Dan malam ketiga, Raga kerasukan. "Aku belum selesai. Anak-anak Belanda itu masih hidup. Keturunannya masih berkeliaran. Bantu aku habisi mereka." Raga yang kerasukan mulai mencari keturunan Belanda yang masih tinggal di Madura. Satu persatu mengalami kematian misterius, digantung terbalik, tubuh digorok, jantung hilang. Di lokasi kejadian, selalu ada kain sarung merah yang berlumur darah. Penduduk mulai panik. Mereka mencoba mengusir arwah Sakera dengan upacara tolak bala. Tapi setiap dukun yang mencoba, ditemukan mati dengan mulut terjahit. Raga akhirnya menemukan buku tua berisi perjanjian antara Sakera dan roh penjaga tanah Madura, makhluk halus penghisap darah bernama Sang Lereng. Sakera pernah berjanji menyerahkan jiwanya sebagai tumbal asalkan tanah Madura bebas dari keturunan penjajah. Dan sekarang, perjanjian itu diteruskan lewat tubuh Raga. Penduduk desa, dengan bantuan keturunan Mbok Jamirah, mencoba mengakhiri semua ini dengan ritual terakhir, mengubur jantung asli Sakera, yang ternyata disimpan oleh Belanda di museum, kembali ke makamnya. Ritual dilakukan saat gerhana bulan. Tapi Raga muncul, dengan mata merah dan tubuh separuh hitam. Dia bukan lagi manusia. Pertarungan terjadi.
Angin berhembus kencang. Tanah terbelah. Teriakan menggema sepanjang malam. Makam Sakera akhirnya ditutup dengan 7 lapis tanah dan mantra leluhur. Raga menghilang. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, angin panas dari utara bertiup pelan, membawa suara tawa rendah. Belanda boleh mati, tapi dendam tidak pernah selesai. 40 tahun berlalu sejak peristiwa Raga menghilang. Tapi desa itu tidak pernah benar-benar tenang. Seorang gadis muda bernama Lela, mahasiswi antropologi dari Surabaya, datang untuk meneliti cerita rakyat tentang Sakera. Ia tinggal di rumah warisan yang dulunya milik seorang penjaga makam. Sejak malam pertama, Lela mengalami mimpi aneh. Ia melihat seorang lelaki berjubah merah, berdiri di antara kobaran api, menatapnya. Di tangan lelaki itu, ada keris hitam berasap. Kau anak dari darah yang pernah mengkhianatiku, tapi kau juga yang bisa menyelesaikan kutukan ini. Rumah warisan tempat Lela menginap menyimpan banyak rahasia. Di ruang bawah tanah, ia menemukan papan kayu tua bertuliskan huruf Arab Madura dan cat merah seperti darah. Ia juga menemukan peti besi yang terkunci. Setiap malam, Lela mendengar suara bayi menangis dari arah sumur tua di belakang rumah. Tapi saat diperiksa, sumur itu kering dan ditutup dengan papan yang dipaku menyilang, bekas ritual kuno untuk menahan sesuatu agar tak keluar. Sampai suatu malam, paku-paku itu terlepas sendiri. Dan dari dalam sumur, muncul tangan kecil penuh darah. Melalui bantuan seorang kiai sepuh bernama Kiai Abdul Rohim, Lela mengetahui bahwa dirinya adalah keturunan dari istri muda seorang Belanda yang dulu mengkhianati Sakera. Ibu leluhurnya ternyata adalah kekasih rahasia Sakera, seorang perempuan Madura yang dipaksa menikah dengan residen. Sakera bukan hanya murka pada Belanda, tapi juga pada pengkhianatan cinta. Kutukan itu menurun pada darah, dan Lela adalah keturunan terakhir. Malam Jumat Legi, desa kembali diguncang teror. Seekor anjing hitam bertanduk menerkam warga. Mayat ditemukan tergantung di pohon siwalan dengan perut robek. Dan di setiap lokasi, selalu ditemukan pecahan keris dan sarung merah. Kiai Abdul Rohim mengatakan bahwa roh Sakera telah melebur dengan entitas lain, sosok penjaga tanah Madura yang disebut Rabego, makhluk dari dasar sumur yang hidup dari darah manusia. Kini Sakera bukan lagi arwah. Ia menjadi entitas penghisap dendam, separuh manusia, separuh iblis tanah. Lela akhirnya membuka peti besi yang ia temukan. Di dalamnya, ada ikat kepala merah milik Sakera, sehelai kain kafan berdarah, dan secarik kertas dengan tulisan. Lebih besar dari, Sakera akan berhenti jika darah pengkhianat menetes di atas tanah tempat ia ditembak mati. Ia sadar, dirinya harus menjadi tumbal terakhir. Tapi saat ia datang ke alun-alun bekas tempat eksekusi, ia justru disergap oleh bayangan Sakera. Wujudnya tinggi, mata menyala merah, dan mulutnya menggumam mantra Madura kuno yang membakar tanah. Kau, darah yang mencemari cintaku, tapi juga satu-satunya yang bisa membebaskan aku. Lela menusukkan pecahan keris ke dadanya sendiri. Darahnya menetes ke tanah. Tanah pun retak, dan cahaya merah menyala ke langit. Jeritan keras menggetarkan desa. Warga melihat api muncul dari bawah tanah, membawa suara lengkingan ribuan arwah. Sosok Sakera perlahan lenyap, tapi wajahnya kali ini tenang. Seperti beban ratusan tahun telah dilepaskan. Lela selamat secara ajaib, tapi ia kehilangan kesadaran selama 7 hari. Saat sadar, matanya berubah, satu merah, satu hitam. Kiai Abdul Rohim berkata, roh Sakera sudah hilang, tapi sebagian dirinya tinggal di dalam darahmu. Kau kini penanggung jawab tanah ini, penjaga sunyi antara dunia nyata dan dunia dendam.
Sejak saat itu, Lela tinggal di Madura, menjadi penjaga makam tua yang tak boleh dikunjungi sembarangan. Dan di malam-malam tertentu, suara kaki bersarung merah masih terdengar berjalan pelan di dekat pohon siwalan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kalau kamu suka, kita bisa lanjut ke seri berikutnya. Anak Sakera, warisan sarung berdarah, atau keris arwah di Bukit Rongkang. 3 tahun setelah kejadian alun-alun berdarah, Lela hidup tenang di rumah tua pinggir desa. Ia dikenal sebagai penjaga makam sakral, namun malam-malamnya tak pernah damai. Ia selalu mendengar suara gamelan dari kejauhan, diselingi bisikan-bisikan dalam bahasa Madura kuno. Pada malam Jumat Kliwon, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan darah segar menetes dari hidungnya. Di lantai kamarnya, sarung merah yang dulu menghilang dari peti besi, kini tergelar sendiri, basah, dan berdetak seperti jantung. Seseorang dari luar desa datang. Namanya Bayu, jurnalis dokumenter yang penasaran dengan legenda Sakera. Ia memohon izin pada Lela untuk merekam area makam. Lela memperingatkan bahwa bulan ini adalah musim arwah bangkit, saat batas dunia paling tipis. Bayu tetap nekat. Mereka menuju Bukit Rongkang, tempat konon Sakera menebas kepala mandor Belanda dengan satu ayunan keris. Di sana, mereka menemukan bekas lingkaran ritual dengan jejak darah segar dan sesajen berisi kuku manusia. Tiba-tiba kamera Bayu menyorot sosok pria tinggi berbaju lusuh, berikat kepala merah, berdiri membelakangi mereka. Saat dipanggil, sosok itu menoleh tanpa kepala. Dan suara berat menggema di bukit. Anak-anakku menunggu. Darahmu menulis bab baru. Bayu tak bisa tidur setelah kejadian itu. Ia memimpikannya rumah dari tulang manusia, dengan suara anak kecil menangis di dalamnya. Di pagi hari, ia menemukan tulang kecil dan rambut di dalam kopernya. Ia mencoba kabur dari desa, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Seolah desa itu memutar dirinya dalam lingkaran. Lela akhirnya mengaku, Bayu adalah keturunan penjagal dari pihak Belanda. Nama keluarga aslinya adalah Van der Beek, orang yang dulu memberi perintah menembak Sakera. Darahmu menyambung kutukan. Kau dipanggil, Bayu, dan kau tidak bisa lari. Lela dibimbing masuk ke alam bawah sadar lewat ritual oleh Kiai Abdul Rohim. Di dunia gaib, mereka masuk ke pengadilan arwah. 100 roh korban Belanda, mandor, dan dukun hitam berdiri melingkar. Di tengah, roh Sakera duduk di atas singgasana dari tulang babi hutan. Bayu dibawa ke tengah lingkaran dan diadili oleh para arwah. Sakera menunjuk dengan jari berdarah. Tebusan darahmu adalah hidupmu, atau hidup anak-anakmu. Bayu mencoba melawan, tapi tubuhnya diseret oleh tangan-tangan hitam dari bawah tanah. Terakhir yang terlihat adalah matanya membelalak, diseret ke dalam lubang yang terbuka sendiri di depan makam. Setelah Bayu lenyap, suara di desa mulai mereda. Tapi Lela tahu, ini bukan akhir. Sarung merah kini tergantung di pohon depan rumahnya. Tapi kali ini, ia berubah menjadi hitam. Sebuah pertanda bahwa Sakera tak lagi memburu, melainkan menjaga. Lela duduk di serambi rumah, menulis jurnal terakhirnya. Lebih besar dari, dendam bisa mati. Tapi tanah ini ingat siapa yang menumpahkan darah. Selama masih ada keturunan pengkhianat, Sakera akan bangkit, dan aku adalah penjaga gerbangnya. Tahun 2025. Seorang YouTuber horor terkenal dari Jakarta datang ke desa itu. Ia ingin membuktikan bahwa cerita Sakera cuma mitos. Ia menertawakan larangan warga. Malam itu, ia siarkan langsung penelusurannya di area makam. Semua terlihat biasa, sampai kamera jatuh.
Lalu terdengar suara, darah baru, kutukan lama. Dan layar siaran hanya menampilkan sarung merah yang perlahan berubah menjadi hitam, menutupi seluruh layar. 5 tahun telah berlalu sejak hilangnya Bayu. Desa tempat makam Sakera kini tertutup untuk umum. Tapi seorang pria misterius datang diam-diam. Ia menyebut dirinya Razi, penulis buku horor spiritual. Ia percaya bahwa arwah Sakera bukan hanya penjaga, tetapi juga penjara kekuatan jahat yang lebih besar. Di balik narasi pahlawan rakyat, ada satu bab yang disembunyikan. Sakera pernah belajar ilmu dari seorang dukun kafir hitam bernama Syekh Al-Mursyid, seorang penyembah arwah ribuan tahun. Kekuatan Sakera bukan sekadar dendam, tapi bagian dari rantai iblis tanah. Razi menggali naskah kuno dari perpustakaan tua di Bangkalan. Ia menemukan simbol rahasia yang cocok dengan ukiran di keris Sakera, keris yang selama ini dianggap hilang. Keris itu ternyata dikubur bersama dukun Syekh Al-Mursyid, jauh di dalam tanah rawa mati di pesisir selatan Madura. Dan malam ketika Razi membongkar makam itu, tanah gemetar, angin berhenti, dan bulan menghitam. Ia menggenggam keris tersebut, dan roh Syekh Al-Mursyid merasuk ke dalam dirinya. Lela, yang kini sudah tua, merasakan perubahan energi di tanah. Pohon siwalan mulai mengeluarkan getah berdarah. Kuburan bergetar, bayi-bayi lahir tanpa suara tangisan. Dan mimpi-mimpi orang desa selalu sama, seorang lelaki berjubah putih, tanpa wajah, berjalan di antara kobaran api dan tebu terbakar. Kiai Abdul Rohim mencoba menghentikan kekuatan ini lewat doa kubro dan ritual pembungkus tanah. Tapi malam itu, langgar tempat ia berdoa terbakar tanpa api. Hanya tersisa sajadah yang terbuka dan bekas telapak tangan meleleh di lantai. Desa kehilangan arah. Orang-orang menghilang di malam hari. Bau bangkai menyesakkan udara. Seekor kambing dengan kepala manusia muncul di sawah. Lela tahu, penjara Sakera telah jebol. Tapi bukan Sakera yang kembali. Yang bangkit adalah Syekh Al-Mursyid dalam tubuh Razi, dan ia ingin membangkitkan kutukan tanah hitam. Ilmu tertua dari Madura, membuat tanah memakan manusia. Lela menemukan kembali sarung merah, tapi kini ia terbelah menjadi dua warna, merah dan hitam. Ia sadar, dua kekuatan itu sedang bertarung. Roh Sakera yang dulu membela rakyat, roh Al-Mursyid yang ingin menelan mereka semua. Hanya satu cara untuk mengunci semuanya, Lela harus mengorbankan jiwanya sendiri di atas makam Sakera. Ia datang malam itu, bersujud, membakar naskah kutukan, menancapkan keris ke perutnya sendiri sambil membaca mantra penutup. Tanah, makan aku, jangan mereka. Saat darahnya menetes ke tanah, petir menyambar. Angin berhenti, dan tangan besar dari tanah mengangkat tubuhnya, lalu menarik Razi ke dalam bumi. Tahun 2040. Desa itu kini sepi. Makam Sakera telah ditutup rapat oleh pemerintah. Dilarang dikunjungi. Tapi di tengah ladang tebu, seorang bocah kecil bermain dengan kain sarung merah. Ibunya menjerit, "Itu kain dari mana?" Anak itu tersenyum, matanya merah dan hitam. Dia bilang, "Aku penjaga sekarang. Dan aku gak boleh tidur. Karena tanah ini lapar."